Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Yudi Haidirin, STPM AGR, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Green Building, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil desain greenhouse kami yang bernama Aurora Green Loft yang beranggotakan Mendika Raffi Praditya, Ananda Azaria Hairunisa, dan juga Zaki Muhammad Arkan. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui untuk pemilihan lokasinya, di mana proyek Aurora Green Loft terletak di Kecamatan Taman Sari, Bogor, tepatnya di kaki Gunung Salak dengan ketinggian 450 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini kami pilih karena aksesibilitasnya yang mudah, lingkungan yang asri, dengan polusi yang rendah, serta iklim sejuk yang sangat mendukung penerapan efisiensi energi pada bangunan. Nah, kami dalam merancang desain rumah ini mengusung konsep minimalis tropis berkelanjutan yang berdiri di atas lahan kurang lebih 300 meter persegi, bangunan yang hanya menempati 70% areanya dan menyisakan 30% untuk ruang terbuka hijau, di mana desain ini memaksimalkan pencahayaan alami lewat bukaan kaca yang besar, penggunaan roster untuk sirkulasi udara, serta penggunaan material yang bernuansa hangat seperti kayu dan menggunakan warna-warna earth tone. Selanjutnya di sini ditampilkan denah lantai satunya, di mana area ini dirancang dengan konsep open plan yang menghubungkan antara ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur sehingga memberikan kesan yang luas. Terdapat satu kamar tidur utama yang memiliki akses pandang langsung ke taman belakang yang memastikan sirkulasi udara silang berjalan optimal. Selanjutnya ini disajikan untuk denah lantai 2-nya, di mana area ini difokuskan untuk ruang privat dan penunjang. Terdapat 3 kamar tidur anak, ruang keluarga, serta area mezzanine. Nah, kami juga menyediakan 2 balkon di sisi utara dan juga selatannya sebagai area santai semi-outdoor sekaligus buffer panas matahari. Nah, kemudian ini disajikan visualisasi eksterior dari bangunannya, di mana dapat dilihat bahwasannya bentuk atapnya itu pelana yang dipilih karena paling responsif terhadap curah hujan tropis di Bogor. Nah, untuk fasad bangunannya memadukan estetika modern dengan fungsi iklim terlihat dari banyaknya bukaan dan penggunaan dari secondary skin. Kemudian ini ada masih gambar 3D-nya yang dilihat dari perspektif lain, di mana terlihat bagaimana massa bangunan berinteraksi dengan landscape sekitarnya. Integrasi antara area dalam dan juga luar ruangan dibuat seamless, sehingga penghuni tetap merasa dekat dengan alam meski berada di dalam rumah. Nah, selanjutnya kita akan beralih membahas ke Greenship Homes-nya, di mana untuk yang pertama ada Appropriate Site Development. Nah, untuk itu kami memastikan adanya ketersediaan area hijau minimal 30%, dengan seluruh tanaman berasal dari nursery lokal berjarak kurang dari 10 km, dan kami mempertahankan pohon peneduh existing untuk menjaga mikroklimat. Nah, di sini untuk poin ASD 1-nya, kami mendapatkan skor maksimal yaitu 3, dengan vegetasi kami suplai dari Takadama Nursery yang hanya berjarak 2,4 km dari lokasi. Dan inilah yang dapat mengurangi jejak karbon transportasi dan memastikan tanaman adaptif dengan lingkungan setempat. Kemudian kita beralih ke ASD 2, di mana lokasi tapak sudah didukung oleh infrastruktur, dimulai dari jaringan jalan, drainase, listrik, hingga fiber optik yang sudah tersedia. Hal ini sesuai dengan prinsip green building untuk membangun di area yang sudah berkembang, bukan membuka lahan baru. Kemudian ada ASD 3, yaitu lokasi kami memiliki aksesibilitas yang prima, yaitu dalam radius 1 km sudah terdapat sekolah, klinik, pasar, dan juga fasilitas umum lainnya. Kemudian, kemudahan ini yang mendorong penghuni untuk berjalan kaki ataupun bersepeda, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor.
Nah, kemudian ada ASD 4, 5, dan juga 6, di mana untuk ASD 4 itu sudah menerapkan desain anti hamanya, kemudian untuk ASD 5-nya sudah adanya kemudahan akses transportasi umum dalam jarak 500 meter, dan yang keenam yaitu sudah adanya manajemen limpasan air hujan, yang mana secara total untuk kategori ASD, desain kami sudah meraih poin 12 dari total 13. Kemudian ada yang kedua ada energy efficiency and conservation, di mana strategi pasif kami meliputi ventilasi silang dan penggunaan material peredam panas seperti kaca low E. Nah, kami juga membatasi penggunaan AC hanya di ruang tertentu dan memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Kemudian di sini dicantumkan adanya perhitungan kebutuhan daya lampunya, dan sudah merinci dari kebutuhan lampu dan juga elektroniknya dengan menggunakan lampu LED dan peralatan elektronik hemat energi. Total konsumsi listrik harian dan bulanan dapat ditekan secara signifikan dibanding rumah konvensional. Nah, kemudian ini ada total skornya, di mana sistem kelistrikan kami didukung oleh panel surya dengan inverter berefisiensi 95% dan sistem baterai yang handal. Dengan kombinasi strategi pasif dan juga aktif ini, desain rumah Aurora Green Loft ini mencapai skor efisiensi energi sebesar 12 dari total 15 poin. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada aspek WHC atau water conservation, bangunan ini dilengkapi dengan adanya meteran air, kemudian di dapur juga terpasang grass trap yang berfungsi untuk menahan minyak dan lemak supaya tidak mencemari saluran pembuangan. Nah, untuk sistem sanitasi juga digunakan bioseptic tank yang mengolah limbah cair secara biologis sehingga lebih aman. Boleh di next. Nah, untuk profilnya, rumah ini terdiri dari 2 lantai dengan 6 penghuni yang mana memiliki kebutuhan air total sebesar 0,656 meter kubik per jamnya. Untuk detailnya bisa dilihat di tabel. Dan dengan sebagian besar konsumsi ini berasal dari PDAM, dengan rata-rata penggunaan air ini berlangsung sekitar 17 jam per hari, sehingga kebutuhan hariannya bisa mencapai 11,152 meter kubik. Nah, pada jam puncak, kebutuhan meningkat hingga 1,312 meter kubik per jam. Nah, untuk mengantisipasi pemakaian yang tinggi, rumah ini menggunakan tandon berkapasitas 6.000 liter yang secara perhitungan ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan air harian penghuni. Nah, pada bagian teknologi hemat air, seluruh perangkat plumbing ini menggunakan fitur eco efisien yang sehingga dapat konsumsi air harian ini dapat ditekan menjadi 1,918 meter kubik per hari tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Nah, untuk kebutuhan flush dan irigasi, sistem pemanfaatan air hujan juga digunakan dengan luas atap 56,5 meter persegi sehingga sebagian besar bulan ini menghasilkan surplus air. Untuk kekurangan yang hanya sedikit, total 598 liter per tahun sehingga kapasitas tampungan 0,6 meter kubik yang mana sudah dinilai sudah mencukupi. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, pada analisis groundwater tank, suplai PDAM ini stabil di 4,17% per jam, sementara pemompaan mulai jam 4 sehingga menjadi surplus di awal dan defisit pada jam 4 sampai jam 9. Dari hasil akumulasi, defisit maksimum ini mencapai 12,5%, sehingga kebutuhan volume ground reservoir adalah 3.252 liter. Nah, untuk itu desain tangki ini dibuat dengan dimensi 1,5 dikali 1 dikali 2,3 meter untuk panjang, lebar, dan tingginya, sehingga menghasilkan volume 3,45 meter kubik yang sudah memenuhi kebutuhan cadangan air gedung. Boleh next. Nah, pada tabel kebutuhan air per jam terlihat fluktuasi antara kebutuhan dan suplai pompa. Dari hasil perhitungan, surplus kumulatif maksimum ini mencapai 27,58%, sedangkan defisit maksimum itu 20,32%. Dengan debit kebutuhan gedung sebesar 11,152 meter kubik per hari,
Untuk volume ground reservoir yang dibutuhkan sekitar 5.341 liter. Nah, dari parameter desain, ukuran reservoir yang digunakan memiliki diameter sekitar 1,5 meter dan tinggi total 3,2 meter dengan volume efektif sekitar 5,7 meter kubik. Nah, spesifikasi tangki komersial yang dijual di pasaran yang paling mendekati kebutuhan adalah tangki berkapasitas 6.000 liter sehingga dianggap memenuhi standar kebutuhan air bangunan. Boleh next. Nah, ini untuk bagian bioseptic tank. Sistem ini tuh bekerja dengan pemisahan dan pengolahan limbah toilet melalui beberapa ruang. Pada ruang pertama, limbah mengalami pengendapan dan penghancuran padatan. Kemudian ruang berikutnya ini berisi media bakteri untuk proses penguraian lanjutan hingga teksturnya ini menjadi lebih cair. Dan di ruang terakhir ini limbah difilter menggunakan karbon aktif dan klorin sehingga hasil akhirnya aman dan bisa langsung dialirkan ke saluran pembuangan. Nah, untuk total skor penilaian untuk aspek WAC ini adalah di 11 dari 13 poin. Nah, untuk selanjutnya pada kategori MRC, untuk tabelnya dapat dilihat pada slide. Boleh next. Nah, untuk MRC 1, ini rumah mendapatkan skor 1 karena tidak menggunakan AC, sehingga otomatis memenuhi kriteria refrigeran non perusak ozon. Sementara untuk MRC 2, rumah ini belum menggunakan material bekas, sehingga tidak memperoleh poin. Dan MRC 3 juga tidak memperoleh poin karena belum menggunakan material daur ulang. Boleh di next. Nah, untuk MRC 4, proyek sudah memakai material dari pabrik bersertifikat ISO 14001 yang berarti proses produksinya ini sudah ramah lingkungan sehingga mendapatkan skor 1. Untuk MRC 5, kayu yang digunakan ini sudah legal dan bersertifikat seperti SVLK dan FSC sehingga mendukung keberlanjutan hutan sehingga memperoleh skor 1. Nah, sedangkan untuk MRC 6, proyek ini belum menggunakan material prafabrikasi sehingga mendapatkan skor 0. Nah, untuk MRC 7, proyek ini sudah menggunakan material yang sumber bahan baku dan pabrikasinya berada dalam radius 1.000 km, serta seluruh material ini berasal dari wilayah Indonesia. Karena itu kategori ini memperoleh skor 2. Nah, untuk yang MRC 8, kami telah melakukan perhitungan jejak karbon dari material utama seperti semen, batu bata, besi, beton, keramik, kaca, dan kayu. Ini prosesnya meliputi pengumpulan volume material, mencari faktor emisi, lalu melakukan perhitungan total karbon. Nah, dari hasil tersebut, kategori ini mendapatkan skor 1. Total dari seluruh penilaian dari MRC ini 6 dari 11. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk IHC, ini dapat dilihat pada slide untuk tabel detailnya. Boleh langsung next saja. Nah, untuk IHC 1 terkait sirkulasi udara bersih. Jadi rumah ini sudah memenuhi seluruh syarat ventilasi, mulai dari luas bukaan udara, ventilasi silang, dan ruang reguler, hingga sirkulasi di kamar mandi dan dapur, sehingga memperoleh skor 4. Selanjutnya untuk IHC 2, pencahayaan alami. Nah, cahaya alami ini sudah mampu menerangi lebih dari 50% luas ruangan, sehingga sesuai dengan standar SNI, sehingga mendapatkan skor 2. Boleh di next. Nah, untuk IHC 3 terkait kenyamanan visual, proyek rumah ini sudah menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan yang sesuai standar SNI sehingga memperoleh skor 2. Lanjut ke IHC 4, ini sudah terkait minimalisasi sumber polutan. Untuk material interior yang digunakan ini juga sudah dipilih dengan yang memiliki kadar VOC yang rendah sehingga menghasilkan skor 2. Boleh di next. Dan pada IHC 5 terkait tingkat kebisingan, desain rumah juga sudah memenuhi standar SNI yang mana di ruang tidur ini berada pada batas 40 desibel dan ruang keluarga pada 45 desibel. Untuk penempatan ruang-ruang tersebut juga dirancang jauh dari sumber bising utama sehingga memperoleh skor 1. Dan untuk IHC 6 terkait kenyamanan spasial, kebutuhan minimal luas ruang yaitu 9 meter persegi per orang, namun belum terpenuhi pada desain yang ada sehingga menghasilkan skor 0. Nah, untuk secara keseluruhan total skor yang diperoleh adalah 10 dari 13 poin. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada BEM atau Building Environment Management.
Jadi pada aspek BEM, bangunan ini telah memenuhi beberapa kriteria penting. Bangunan menerapkan sistem pengelolaan sampah terpisah, yaitu pemilihan sampah organik dan anorganik, tersedia bak kompos untuk sampah organik dan tempat sampah khusus untuk anorganik sesuai dengan kriteria BEM 4. Selanjutnya, proses pembangunan dilakukan secara profesional dengan melibatkan tenaga ahli serta menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang memastikan keselamatan pekerja dan penghuni sesuai BEM 1. Bangunan juga melampirkan as-built drawing sehingga seluruh dokumentasi teknis setelah konstruksi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, konsep rumah tumbuh atau expandable house diterapkan agar bangunan dapat dikembangkan di masa mendatang tanpa mengubah struktur utama secara signifikan. Next. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi keamanan bencana, khususnya kesiapan struktur terhadap gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Dapat lihat data yang dihasilkan pada tabel berikut. Dalam analisis menggunakan ETAPS, kami melakukan pengecekan modal mass participation, di mana mode dominan berada pada mode 1 dan 2, dengan periode getar utama pada arah UX dan W. Hal ini menunjukkan bahwa struktur mampu merespon beban dinamis sesuai standar desain gempa. Next. Ini analisis kemudian dilanjutkan ke evaluasi simpangan antar tingkat serta pengaruh P delta, dan dari hasil pemodelan simpangan antar lantai masih berada dalam batas aman yang ditentukan SNI, sehingga tidak terjadi soft story atau ketidakstabilan struktur. Efek P delta juga berada di bawah nilai kritis, sehingga struktur dinilai cukup stabil ketika menerima beban lateral akibat gempa. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Untuk analisis struktur secara keseluruhan, kami mengevaluasi desain tulangan dan kontur momen pada elemen plat. Distribusi momen pada plat menunjukkan hasil yang seragam dan sesuai dengan gaya internal yang diterima struktur. Tulangan utama telah dianalisis dan hasilnya menunjukkan bahwa dimensi elemen serta kebutuhan tulangan memenuhi persyaratan keamanan, kekakuan, dan kapasitas beban. Data dapat dilihat ini oke semua. Next. Ini hasil dari analisis etap seni desain tulangan, dan sebelahnya ada kontur momen plat. Next. Pada tahap penilaian Building Environment Management, bangunan memperoleh skor 10 dari 12. Nilai ini menandakan penerapan manajemen lingkungan yang sangat baik, mulai dari pengelolaan material, pengelolaan limbah, hingga dokumentasi teknis. Nilai secara keseluruhan, bangunan memperoleh total nilai 81,82% atau setara 65 poin, sehingga memenuhi kriteria platinum, yakni kategori tertinggi dalam Green Chip Homes. Aspek dengan performa terbaik adalah efisiensi energi atau EEC dan tata guna lahan atau SD. Pencapaian ini menunjukkan bahwa bangunan tidak hanya aman dan efisien, tapi juga ramah lingkungan serta mendukung prinsip keberlanjutan. Ini berikut ada RAB atau rencana anggaran biaya yang kami sediakan dengan total harga 1,65 miliar, 1 miliar 65 juta. Next. Berikut ada kurva-nya. Next. Demikian presentasi dari kami mengenai evaluasi Green Chip Home pada berbagai aspek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.